Halo, hai. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara dinamo brushless dan brushed. Selamat datang di channel kami, channel yang akan membahas anything about woodworking, review power tools, tutorial, dan kreatif DIY. So, buat kalian yang baru nemu channel ini, jangan ragu guys untuk langsung subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Di atas meja ini sudah ada dua buah power tools, yang satu Grinda cordless ya, dan brushless ini. Kemudian satunya adalah mesin oskilasi yang masih menggunakan dinamo brushed ya, atau brush, atau masih menggunakan carbon brush. Jadi ada arangnya gitu ya. Jadi kenapa saya membuat konten ini, karena memang banyak sekali pertanyaan yang muncul di komen ya, ataupun lewat WA menanyakan bahwa sebenarnya apa perbedaan atau apa keunggulan dari dinamo brushless ini. Karena memang akhir-akhir ini kalau kita perhatikan banyak sekali power tools sudah mengarah ke dinamo brushless. Jadi banyak merek-merek power tools meninggalkan teknologi lama, yaitu motor DC yang seperti ini. Oke guys, kita langsung saja melihat lebih detail masing-masing power tools yang ada di atas meja ini. Kita coba lepaskan saja biar lebih jelas. Nah, jadi sebenarnya hanya seperti ini isi power tools itu. Yang ini adalah mesin oskilasi, kemudian yang ini adalah Grinda brushless. Di sini kita lihat dari sisi bentuknya juga sudah berbeda. Kalau dinamo DC biasa, dinamo yang brush itu tertutup ya. Jadi antara rotor dan stator terbungkus dengan casing ya, casing metal seperti ini. Sementara kalau kita lihat motor brushless itu terbuka seperti ini. Dan ini kita bisa langsung copot antara rotor dan statornya. Ini rotor, ini adalah lilitan atau kumparan stator. Nah, dinamo brushless ini tidak ada gesekan ya. Jadi putarannya memang ya bisa dibilang lebih stabil ya, lebih ringan karena tidak ada gesekan. Sementara kalau dinamo DC konvensional seperti ini, ada gesekan antara carbon brush dan rotor. Ya, karena untuk menyalurkan kutub negatif dan kutub positif. Jadi dinamo ini adalah dinamo yang mirip sebenarnya dengan dinamo pada power tools yang menggunakan listrik. Hanya bedanya kalau untuk di listrik terbuka, sementara kalau dinamo DC tertutup. Itu kalau kita lihat secara fisiknya. Kalau dinamo brushless agak mirip dengan dinamo listrik pada dinamo induksi, pada motor induksi. Misalnya table saw yang menggunakan motor induksi tentu suaranya lebih halus dibandingkan dengan motor konvensional yang menggunakan carbon brush. Jadi motor induksi itu juga seperti ini, mirip. Jadi dia hanya mengandalkan medan magnet. Biasanya jumlah lilitannya genap. Jadi kalau medan magnet ini plus min seperti itu. Dan dia plus minnya ini adalah menyala secara bergantian yang diatur oleh sebuah modul ya, modul elektronik ini. Jadi tidak bisa kita menghubungkan dinamo brushless ini langsung ya, di bypass ke sebuah baterai misalnya. Tidak bisa, karena dinamo brushless ini harus dilengkapi dengan modul. Sementara kalau dinamo konvensional seperti ini, dinamo yang menggunakan brush, ini kalau kita potong, ini kita bisa langsung bypass, kita bisa langsung hubungkan ke baterai dan langsung hidup. Jadi memang secara teknologi sebenarnya ini lebih sederhana dibanding dengan brushless. Brushless ini membutuhkan komponen tambahan, yaitu modul. Modul ini berfungsi mengatur sinergi plus dan min agar menimbulkan sebuah
gerakan mekanis, putaran. Kemudian karena dinamo brushless ini tidak menggunakan brush, tidak ada gesekan, sehingga dinamo brushless suaranya, kebisingannya akan lebih halus dibandingkan dengan dinamo brushit ya, yang menggunakan karbon brush. Nah, tidak adanya gesekan tadi berefek juga kepada tenaga ya, karena gesekan itu tentu menjadi lebih berat, yang pertama. Yang kedua, ada energi yang hilang ya, jadi ada power loss di situ. Sementara di dinamo brushless karena tidak ada gesekan, suaranya lebih halus dan tenaganya lebih besar, juga efisiensi yang didapat ya dari penggunaan baterai ini juga lebih lama. Banyak YouTuber yang sudah pernah memperbandingkan itu, dan memang ada perbedaan pemakaian dari baterainya. Misalnya sama-sama 2 ampere ya, mungkin selisih 10 menit untuk penggunaan dinamo brushless. Lebih irit ya dinamo brushless. Secara teori, dinamo brushless ini karena tidak menggunakan karbon brush, lifetime-nya lebih panjang ya, masa pakainya lebih panjang dibandingkan dengan dinamo yang menggunakan brush. Suatu saat akan habis, apalagi ini juga nggak bisa dibuka ya. Jadi ya kemungkinan kita akan menggantinya dengan 1 unit dinamo DC seperti ini. Itu secara teori. Ya prakteknya, karena ini juga teknologi baru ya, dan ini diatur ya, gerakan ini diatur oleh modul elektronik. Ya namanya elektronik ya guys ya, kadang-kadang untung-untungan. Kalau kita lagi mujur ya awet ininya. Kalau modulnya awet sih sebenarnya dinamo brushless ini ya akan awet. Tapi yang sering rusak kan biasanya dari sisi modulnya. Nah, sering saya mendapat pertanyaan seperti ini dari para subscriber. Bang, pilih mana? Kalau ada 2 power tools berjenis sama, bermerek sama, mau pilih yang brushless atau yang konvensional, yang menggunakan karbon brush? Pertanyaan yang relatif ya, yang sulit sebenarnya untuk menjawabnya. Tapi begini, kalau kita menginginkan power tools cordless, kemudian kita akan gunakan power tools itu untuk kegiatan pekerjaan kita ya, artinya setiap hari kita pakai, apalagi mungkin yang menggunakan adalah anak buah kita ya, mestinya kita harus menggunakan yang model seperti ini. Jadi dinamo DC yang seperti biasa, jangan brushless. Tetapi kalau power tools itu kita hanya gunakan untuk kegiatan di rumah, menyalurkan hobi, atau sekedar punya-punya, saya pikir pilihannya jatuh kepada power tools brushless. Karena kalau dinamo yang brushit ini, yang model lama ini, itu secara komponennya lebih sederhana. Kalaupun rusak dinamo DC seperti ini, carinya mudah. Ya, harganya juga tidak terlalu mahal. Tidak akan lebih dari 200.000. Sementara kalau dinamo brushless, karena ini teknologi baru, tentu harganya lebih mahal. Kemudian juga ini nih yang sering rusak, modulnya. Ya namanya teknologi baru, mungkin suatu saat nanti setahun 2 tahun ke depan mungkin brushless ini akan lebih awet ya, akan lebih baik lagi dari sisi durability-nya. Kemudian dinamo brushless ini karena posisinya yang terbuka untuk motornya, ya ini rentan menurut saya. Sangat rentan apabila power tools itu dalam menggunakannya kita tidak berhati-hati. Sering jatuh, wah itu bahaya. Kenapa? Pada saat jatuh, kemudian motor ini bergeser posisinya ya, apalagi kebanyakan power tools produk China untuk yang berharga murah ya, itu tidak ada bracket khusus ya, tidak ada bracket yang terpisah. Jadi dinamo brushless ini hanya terjepit oleh casing. Ini sudah saya merakit lagi. Ini adalah gerinda brushless. Posisi dinamonya terbuka seperti ini. Dan tidak ada bracket ya. Motor brushless ini akan lebih baik jika ada semacam penjepit gitu ya. Misalnya ada sebuah plat ya, ataukah mungkin plat besi tipis saja gitu, lalu kita baut ke casing yang bagian bawah. Ke salah satu casingnya, apakah yang di bawah ataukah yang bagian atasnya. Jadi ada kayak diikat gitu ya, ada sabuknya gitu ya mestinya, sehingga lebih solid.
Karena banyak sekali dijumpai power tools berteknologi brushless, kalau sering jatuh, biasanya sering bermasalah. Posisi motor ini akan bergeser, karena memang motor ini hanya nempel saja di casingnya, ya. Kemudian hanya nempel sesuai dengan garis-garis ini. Ini kan ada cekungan-cekungan di bodi statornya. Kemudian dijepit dengan casing bagian atas. Seperti ini. Ya, pada saat power tools ini sering jatuh, lama-lama pasti akan kendor itu yang namanya sekrup-sekrup untuk casing ini. Apalagi ini kan bukan mur baut ya. Kekuatannya hanya ulir ini nempelnya ke plastik, bodi plastik seperti ini. Lama-lama kan pasti akan kendor, apalagi kan power tools ini pasti menimbulkan panas. Pada saat kendor terus jatuh, ini bisa bergeser dan seringnya suaranya jadi kasar. Kenapa? Karena jadi ada gesekan antara rotor dan stator. Pada saat ada gesekan, kemudian kita paksakan, ya, kita paksakan itu untuk bekerja, gerakan itu akan berat. Biasanya nyerangnya ke modulnya. Karena berat putarannya, tentu modul ini akan memberikan tenaga atau power yang lebih ke motor ini. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan panas. Jadi saran saya kalau power tools Anda brushless terus jatuh, coba dulu, kalau bisa dinyalakan dulu. Kalau memang bunyinya berbeda dengan sebelum jatuh, segera dibuka. Biasanya posisi dinamonya ini akan bergeser. Mungkin statornya atau rotornya. Sementara kalau power tools menggunakan sistem brush seperti ini, carbon brush, adapun misalnya jatuh, motor ini kan satu kesatuan, lebih solid guys, ya. Dan harganya juga murah. Yang 100.000 ada, yang 200.000 ada, tergantung tipenya. Tapi kalau untuk sekedar hobi saja, untuk pemakaian di rumah, saya pikir dinamo brushless inilah yang tepat. Oke guys, jadi kesimpulannya, power tools yang menggunakan dinamo DC biasa seperti ini, yang menggunakan brush, menurut saya lebih bandel ya, lebih awet. Karena juga komponennya sederhana. Nah, konsekuensinya, power tools yang menggunakan dinamo brush, dinamo DC seperti ini, baterainya lebih boros dibandingkan dengan brushless. Karena memang brushless ini tidak ada gesekan, sementara kalau ini ada gesekan. Tapi kalau masalah baterai kan mudah, kita tinggal menambah backup ya baterainya. Toh perbedaannya sebenarnya tidak terlalu banyak untuk efisiensi baterainya. Ya mungkin bedanya hanya 10 menit, 15 menit. Saya pikir lebih baik kita mempunyai baterai cadangan yang lebih daripada kita menggunakan power tools berteknologi brushless tapi baterainya jumlahnya pas-pasan. Lebih baik power tools yang model teknologi lama ya, cordless, yang menggunakan brush tetapi kita mempunyai cadangan yang banyak. Ya taruhlah tambah 1. Kalau ini misalnya untuk brushless kita punya cadangan 2, untuk yang ini cadangannya 3 gitu. Jadi itu akan lebih powerful menurut saya dan lebih bandel. Sebenarnya untuk Inco Grinda cordless ini ada 2 tipe. Tipe yang pertama yang lebih dulu keluar adalah menggunakan dinamo biasa seperti ini, dinamo brush. Kemudian yang sekarang ya, mulai akhir 2020 launching yang model brushless. Tapi saya memang membelinya yang brushless karena memang pemakaian saya hanya untuk hobi, bukan untuk produksi. Jadi saya pikir saya coba dengan teknologi baru ini. Tapi kalau saya akan gunakan untuk produksi ya, atau alat yang kita pakai setiap harinya, saya pikir kalau memang kita harus cordless, ya pilihlah power tools yang belum brushless, yang teknologi lama, yang menggunakan motor seperti ini, sehingga kalau rusak pun mudah. Oke guys, demikian video dari saya, kelebihan dan kekurangan dinamo brushless pada power tools. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.